Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa albasana bilibasit taqwa alladhi huwa khairum mimma yajma'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal ihsan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilil iman wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bit taqwa biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat ke-19 Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan doa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ayat itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ayat inilah surat An-Naml 19 yang menjadi titik pembahasan untuk khutbah Jumat di siang hari ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari doa Nabi Sulaiman alaihi salam ini kita mendapatkan 3 pengajaran yang kalau kita lakukan insyaallah akan mengantarkan kita menuju kemajuan, menuju kemenangan, menuju kebaikan dan keberkahan. 3 yang dimohonkan itu, yang pertama, fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, anugerahkan kepadaku totalitas untuk mampu mensyukuri nikmat-Mu. Nikmat yang aku akui sudah aku terima. Begitu pula nikmat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Jadi jalan pertama untuk kita mendapatkan kemajuan, kemenangan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat, Nabi Sulaiman mengajarkan kita pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Satu nikmat Allah ingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Satu nikmat saja yang kalau engkau jadikan sebagai bahan renungan untuk kita renungkan berapa mahalnya nikmat Allah itu, Allah menjaminkan la tuhsuha. Satu nikmat saja yang engkau renungkan dengan baik, tidak akan sanggup engkau menghitung, menilai seberapa besar satu nikmat itu. Lebih-lebih kalau seluruh nikmat sejak kita lahir sebagai seorang manusia dari rahim seorang ibu sampai detik ini kita bisa hidup
bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Cobalah renungkan seluruh perjalanan hidup kita, seluruhnya penuh anugerah, seluruhnya penuh nikmat dari Allah. Walaupun mungkin ada juga sisi-sisi yang penuh musibah dan kesulitan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu sebabnya kata para ulama, nikmat itu adalah segala kelebihan dari modal. Kita lahir ke dunia tanpa modal. Tidak ada manusia yang ke dunia ini bawa modal harta, tidak ada. Seluruhnya lahir tanpa modal. Tidak ada modal fisik, semuanya lemah. Tidak ada modal ilmu, seluruhnya bodoh, tidak tahu kita. Seluruhnya tidak punya apa-apa ketika kita lahir. Tidak ada pakaian yang kita kenakan, tidak ada. Tidak ada emas yang kita banggakan, tidak ada. Seluruh manusia lahir ke dunia ini tanpa modal. Jadi kalau hari ini kita punya baju yang menutupi aurat sehingga kita bisa ibadah, punya sendal sehingga kita bisa pakai untuk ke masjid, punya kendaraan, motorkah, mobilkah, sehingga kita bisa mobilitas, punya rumah yang menaungi kita dari panas dan hujan, punya pasangan yang menenteramkan kita, punya anak yang menjadi zuriyah penerus kita. Kalau begitu, seluruhnya kita ini sudah mendapat nikmat Allah. Tidak ada yang belum mendapat nikmat Allah, tidak ada. Seluruhnya sudah dapat nikmat. Bukankah dulu kita lahir sendiri, sekarang punya pasangan? Bukankah dulu kita bodoh, sekarang punya ilmu? Bukankah dulu kita telanjang, sekarang punya pakaian? Bukankah dulu kita tidak punya rumah, sekarang punya rumah? Apalagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita yang hendak kalian ingkari? Fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kenanglah, renungkanlah, syukurilah nikmat-nikmat Allah itu, pasti mengantarkanmu pada kemenangan dan kemajuan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan nikmat yang terbesar menurut agamawan, menurut para ulama, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama. Orang yang mati tidak membawa iman Islam rugi. Walaupun hartanya banyak, ilmunya banyak, pengikutnya banyak, tapi matinya tidak membawa iman Islam, rugi. Khasirat dunia wal akhirah. Dunia akhirat rugi, tidak terbanding, tidak ternilai. Itu sebabnya kenapa setiap khutbah Jumat khatib itu selalu mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Andai Jumat ini Jumat terakhir, matilah dalam keadaan membawa iman dan Islam. Tidak ada diamanatkan matilah bawa harta, matilah bawa ilmu, tidak ada. Yang diamanatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan nikmat terbesar inilah, nikmat iman Islam, nikmat agama inilah yang akan ditanya lebih khusus pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Naim itu kata para ulama beda dengan nikmat. Kalau nikmat lebih kepada zahir, naim ada kenikmatan spiritual, kenikmatan agama, nikmat iman, nikmat Islam. Itu akan ditanya. Bagaimana sholat kita akan ditanya. Bagaimana waktu kita dihabiskan untuk ibadah akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Mulut kita akan ditanya, sudahkah bisa membaca Al-Quran? Sudahkah mulut kita memperbanyak zikrullah? Sudahkah kaki kita dilangkahkan ke masjid? Sudahkah waktu kita meluangkan untuk ta'lim di masjid atau di majelis ta'lim? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan kepada kita, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantulah aku, diriku totalitasnya untuk mampu beramal soleh yang Engkau ridhai. Seluruh manusia ini sudah diberikan daya oleh Allah. Daya fisik diberi, daya akal diberi. Dengan akal itulah kita bisa berpikir, punya ilmu, bisa melahirkan pengetahuan, sains, teknologi. Kita pun juga oleh Allah diberi daya qalbu, diisilah dengan iman, dengan Islam, diisilah dengan ketakwaan, diisilah dengan perasaan-perasaan yang baik, diisi dengan semangat.
potensi daya-daya itu sudah diberikan kepada kita, gunakan seluruh potensi daya itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu akan mengantarkan kita mendapatkan keberuntungan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan fa amma man thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang kebaikannya lebih berat walaupun sedikit, maka dia sudah beruntung. Seminggu 7 hari, 4 hari kita baik, kebaikan kita lebih banyak 4 hari daripada keburukan yang 3 hari, sudah beruntung. Karena itu marilah kita atur waktu kita yang 24 jam itu supaya mendatangkan kebaikan-kebaikan, supaya mendatangkan amal-amal saleh, amal-amal yang punya nilai manfaat, nilai positif, baik untuk diri maupun untuk umat. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam mengingatkan kita, wa an amala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Yang ketiga kata beliau, ya Allah, masukkan aku secara totalitas untuk bergabung bersama orang-orang yang baik. Artinya apa? Kita kalau ingin melangkah maju, maka kita harus berjamaah, harus bergabung dalam satu kelompok. Tidak bisa kita hanya sendiri-sendiri. Itu sebabnya sholat Jumat umumnya ditegakkan, dilaksanakan di masjid jami. Jami itu artinya berhimpun, berkumpul. Sholat yang terbaik adalah sholat yang berjamaah. Itu maknanya bahwa kita bisa maju, umat Islam bisa maju, bangsa akan maju kalau kita mau bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri, saling mengingatkan satu sama lain, bergabung dalam komunitas kejamaahan. Itulah salah satu kekuatan umat Islam. Itulah yang mampu mengantarkan kemajuan pribadi, masyarakat maupun umat. Karena itulah mari selepas Ramadan kita sudah ada di Syawal, mari kita rekatkan, kita kuatkan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah maupun ukhuwah wataniyah, saudara persaudaraan setanah air. Kita kaum muslimin diingatkan oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Kita adalah mukmin bersaudara satu sama lain. Kejamahan itulah yang mengantarkan masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mendapatkan kemenangan dan kemajuan. Kita jauhi pecah belah, permusuhan kita jauhi. Kita saling maafkan. Kita jangan korek kesalahan orang. Kita jangan mencaci maki. Kita hidupkan semangat ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Mudah-mudahan 3 ini sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah ahli syukur. Nabi Sulaiman adalah ahli senang kepada berbuat baik. Nabi Sulaiman adalah yang sangat memperhatikan saudara-saudaranya sesama muslim sehingga ukhuwahnya ada. 3 ini mengantarkan Nabi Sulaiman dan umatnya mencapai kejayaan pada masanya. Kita pun insya Allah mampu meraih itu, paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.